Welcome to my channel Metropolis Movieholic. Kali ini kita mau menceritakan kisah anak yang tega menghabisi seluruh keluarganya. Sebelumnya, siapkan dulu kopi sama bala-bala. Pipis dulu biar tenang jiwa raga. Pastikan pakai handsfree, siap-siap perbahan. Silahkan like and share ke WA kamu agar mudah mencari lagi channel ini. Oke, tanpa lama-lama, yuk kita mulai. Kisah ini dimulai dengan latar belakang pemimpin Katolik di Roma sedang melakukan penelitian. Mereka mengkonfirmasi bahwa saat ini sudah memasuki akhir zaman, dan perang Armageddon sudah di depan mata. Bintang jatuh yang mereka temukan adalah tanda telah lahirnya seorang pemimpin setan di dunia ini. Dia akan menjadi pemimpin dunia dan mengharuskan semua umat manusia menyembah dia. Sang iblis dengan bilangan 666, dia akan berperang memperebutkan jiwa setiap manusia agar binasa dan masuk neraka. Dan dia diprediksi akan muncul dari kalangan dunia politik. Ini adalah Robert, seorang politisi muda berpengaruh. Beliau adalah anak angkat Presiden Amerika. Robert memiliki seorang istri bernama Catherine. Mereka sedang menyambut kelahiran putra mereka. Robert tiba-tiba mendapat telepon dari rumah sakit yang menyatakan bahwa Catherine sedang melahirkan dan terjadi komplikasi. Jadi, Robert langsung ngabercet ke rumah sakit. The child is dead. Begitu sampai di rumah sakit, Robert bertemu Spileto, seorang pengelola rumah sakit. Beliau mengatakan bahwa bayi Robert tidak tertolong alias meninggal. Otomatis, Robert langsung lemes dan menahan rasa sakit. Ibunya meninggal pada jam yang sama. Emang boleh tuker-tuker bayi? Nggak bahaya, tak? Rugi dong. Sudahi semua ini adik-adik. Spileto meyakinkan Robert agar tidak memberitahu Catherine bahwa anaknya sudah meninggal. Demi tidak membuat Catherine terpukul, Robert akhirnya setuju untuk mengambil bayi itu sebagai ganti anaknya. Robert membawa bayi itu kepada Catherine dan mengatakan bahwa bayi ini adalah anak. Mereka merawat dan membesarkan Damien seperti anak sendiri. Tak terasa bayi Damien dalam sekejap jadi anak Batita, bayi 3 tahun. Suatu ketika, Catherine dan Damien datang ke kantor Robert dan tanpa sengaja bertemu juga dengan atasan Robert yang bernama Stephen. Dia adalah duta besar Amerika Serikat untuk Italia. Hi, Kathy. It's great to see you. Robert memberitahu kabar baik bahwa atasan Robert ditunjuk menjadi duta besar Amerika Serikat untuk Inggris, dan Robert akan menjadi wakil duta besarnya. Otomatis mereka akan pindah ke London. Stephen yang buru-buru pergi meninggalkan mereka malah terjebak dalam kemacetan dan mulai tidak sabar karena sudah berhenti lama. What's going on up there? Lalu muncullah seorang pekerja galian. Dia berjalan sambil menyeret-nyeret besi. Karena tidak hati-hati sehingga mengakibatkan sebuah tangki bensin golosor. Karena jalan yang mudun banget. Bagai sebuah orkestra, ada seorang pemulung tua berjanggut tebal sedang membuang rokoknya. Truk ngagorolong semakin cepat lalu menabrak ekskavator sehingga tangkinya bocor, cor. Dan tiba-tiba karena Stephen dibunuh oleh tangan-tangan iblis ini, maka Robert menggantikan atasannya menjadi duta besar Amerika Serikat untuk Inggris. Hingga menjadi duta besar termuda di usia 34 tahun. 3 bulan kemudian, mereka pindah ke London. Robert dan Catherine menempati rumah dinas yang sangat besar. 2 tahun kemudian, mulailah hal-hal yang membagongkan terjadi. Pada saat merayakan ulang tahun Damien yang ke-5 tahun, pengasuh Damien tiba-tiba melihat dari kejauhan iblis berbentuk seekor anjing hitam yang besar. Mereka bertatapan seolah pengasuh tersebut sedang menerima perintah lewat telepati. Si pengasuh tersebut naik ke atap rumah Robert yang 4 lantai itu, lalu dia memegang tali tambang sambil berteriak untuk menarik perhatian semua yang datang. Setelah berteriak, lalu tiba-tiba pengasuh tersebut gantung diri. Sontak semua orang jadi histeris. Pengasuh tersebut seolah-olah senang jadi tumbal bagi Damien. Tapi bukannya syok, Damien hanya diam dan malah tersenyum serta melambai ke anjing hitam tersebut. Seolah mengatakan, I love you fool. Namun ada satu kameramen wartawan bernama Kate Jennings
sempat mengabadikan kejadian tersebut. Kate bertugas mengikuti dan meliput segala kegiatan sang duta besar. Keesokan harinya di kantor kedutaan besar, Robert didatangi oleh Pastor Brennan dari Roma. Pastor Brennan mengatakan bahwa waktu kita tidak banyak, segera bertobatlah, minta ampun, lalu terimalah sebagai juru selamat. Lakukan perjamuan kudus, hanya bersamanya lah kau bisa mengalahkan anak iblis itu. Kau harus mengambil tanggung jawab karena telah memilih dan membiarkan mereka. Dia telah membunuh dan akan terus membunuh sampai semua milikmu akan menjadi miliknya. Dan Robert juga akan dibunuhnya juga. Robert sempat kaget karena Pastor Brennan mengatakan bahwa dia ada di rumah sakit saat anak itu lahir. Dan ibunya adalah seekor serigala. Pastor Brennan ingin Tuhan mengampuni dan menyelamatkannya dari api neraka. Karena telah membiarkan semua ini terjadi. Namun Robert tidak percaya dan malah mengusirnya. Di situ ada Kate yang memotret ketika Pastor Brennan diantar pergi. Kemudian Robert menemui Catherine. Dan ketika dua Teletubbies sedang berpelukan, datanglah tamu tanpa diundang. Seorang wanita parubaya bernama Baylock bermaksud melamar pekerjaan sebagai pengasuh Damien. Singkat cerita, Nyonya Baylock mereka terima sebagai pengasuh Damien. Namun, sebenarnya Nyonya Baylock adalah orang yang dikirim organisasi setan untuk melindungi Damien dan untuk memuluskan agenda jahat mereka. Jadi, pengasuh lama sengaja dibunuh biar Baylock bisa jadi pengasuh Damien. Tapi sekedar bocoran, sampai akhir film ini belum teridentifikasi Baylock jenis apa ini. Belok kiri atau belok kanan? Kalau kalian ada yang tahu, tolong kasih komentar ya. Nyonya Belok mulai berlaku seenaknya, melawan perkataan tuannya, membawa anjing yang dirasuki iblis ke dalam rumah untuk menjaga Damien bahkan dari orang tuanya sendiri. Sementara itu, di rumah Kate, dia sedang mencuci cetak foto. Jadul banget ya, masih pakai klise. Kate kebingungan melihat hasil fotonya. Di beberapa foto selalu ada seperti kilatan cahaya tajam di atas Pastor Brennan. Apakah ini kameranya yang rusak atau bagaimana? Catherine memanggil Baylock dan menanyakan, kenapa Damien belum siap berangkat ke gereja? Baylock berdalih bahwa Damien kurang sehat. Sebaiknya tidak usah berangkat. Tapi karena Catherine tahu ini adalah akal-akalan Baylock, maka dia tetap menyuruh dia menyiapkan Damien dan segera berangkat dalam 5 menit. Di perjalanan, setelah terlihat bangunan gereja, Damien langsung diam dan manyun. Semakin dekat, semakin tegang. Dan setelah hampir sampai, tiba-tiba karena malu kelakuan anaknya barbar, maka Robert memutuskan untuk pulang. Segera suasana keluarga mereka berubah. Catherine menjadi ketakutan dan menyadari bahwa Damien adalah lebih dari sekedar anak biasa. Mereka heran Damien tidak pernah sakit sekalipun. Ketika dibawa ke gereja, malah mengamuk hingga melukai ibunya. Robert pun merasa sih, tapi menutupinya dari Catherine. Ketakutan itu terbawa hingga mimpi buruk. Ia bermimpi urat nadinya dipotong. Dan di situ ada Damien dengan membawa tali tambang seperti untuk menggantung, sedangkan Robert mendatangi Damien yang sedang tidur. Di keheningan malam, tiba-tiba dia mendengar. Ketika situasi makin tegang, Baylock datang dan menyuruh anjing itu diam. Melihat Baylock membawa anjing tanpa izinnya, tentu Robert marah dan menyuruh membuang anjing itu besok pagi. Keesokan harinya, Damien bersama anak-anak sekolah lain mengunjungi kebun binatang. Aura Damien mulai menakutkan itu dirasakan teman-temannya, tidak ada yang mau mendekat dengannya. Bahkan, binatang di kebun binatang pun dibuatnya takut. Dan semakin lama semakin histeris. Dan tiba-tiba malamnya Catherine ngelamun. Ketika ditanya oleh Robert, barulah Catherine menangis tercegukan. Dia menceritakan bahwa tadi pagi mereka ke kebun binatang bersama anak-anak sekolah yang lain. Tapi, Damien terlihat sangat berbeda dari anak-anak normal yang lain, hingga ditakuti oleh seisi kebun binatang. Duh, malunya tuh di sini banget. Di gedung teater, Pastor Brennan mendatangi Robert untuk mengajak bertemu empat mata. Besok di Bishop Park dekat jembatan. Catherine akan mati jika Robert tidak datang. Lalu Pastor Brennan pulang. Kate sempat memotret Pastor Brennan, namun kali ini menggunakan kamera digital barunya. Catherine bermimpi seram untuk kesekian kalinya. Sedang menggosok gigi di kamar mandi, tiba-tiba di belakangnya ada Damien dengan menggunakan otopet. Lalu tiba-tiba Catherine terbangun dari tidurnya, lalu pergi ke dapur. Suasana sangat hening dan seram. Tiba-tiba Damien muncul dengan mengacungkan pisau. Kate semakin yakin bahwa ada sesuatu yang aneh dan mengerikan akan terjadi pada Pastor Brennan. Dari sekian banyak foto yang dia ambil,
Semua foto menunjukkan ada seperti sinar tajam di atas Pastor Brennan. Namun foto yang terakhir, sinar tajam tadi menembus dada Pastor Brennan. Tidak mungkin kesalahan kamera, karena kamera yang dia gunakan adalah kamera yang berbeda. Dulu, Kate kira itu adalah kerusakan lensa kamera analog yang terjatuh. Sekarang, Kate menggunakan kamera digital barunya. Namun tanda itu bukannya hilang, malah semakin jelas. Robert menemui Pastor Brennan sesuai tempat yang ditentukan. Pastor Brennan membacakan ayat Alkitab. Ketika orang Yahudi kembali ke Sion, dan sebuah komet mengoyak langit, saat kekaisaran Romawi bangkit, maka kau dan aku harus mati. Dari laut abadi dia bangkit membawa bala tentara dari kedua tepi, hingga manusia saling bunuh, sampai manusia tidak ada lagi. Pastor menekankan bahwa Robert harus ke kota Megiddo, di balik tembok kota Yisrael, untuk menemui seorang yang bernama Bugenhagen. Hanya dialah yang tahu bagaimana anak iblis itu harus mati. Pastor Brennan juga mengatakan bahwa Kate akan dibunuh karena sedang hamil. Anak iblis itu akan memastikan mewarisi semua yang kau punya. Dan setelah yakin menjadi pewarismu, Robert pun akan dibunuh juga. Robert tetap tidak percaya dan pergi meninggalkan Pastor Brennan. Pastor Brennan merasakan ada iblis yang sedang mengincar dia. Dia berlari ke arah gereja untuk berlindung dan memohon ampun. Dia berlari terus dalam badai, meskipun harus memanjat pagar. Namun, setelah sampai di pintu gereja, iblis mengunci pintunya sehingga tidak bisa masuk. Dan tiba-tiba, Pastor Brennan malah diulti oleh iblis, guys. Persis seperti foto hasil jepretan Kate. Penangkal petir menembus dada Pastor Brennan sampai nancap di tanah. Keesokan harinya, Robert mendadak rewas kacida, seperti disambar petir di siang bolong. Mendengar kabar bahwa istrinya hamil. Berarti apa yang dikatakan Pastor Brennan benar terjadi. Mereka semua akan mati, namun sudah terlambat untuk menanyakan lebih lanjut, karena Pastor Brennan sudah tewas mengenaskan. Benar-benar ngeri-ngeri sedap, guys. Di loteng, tempat Damien bermain, Baylock sedang berkoordinasi lewat telepati dengan Damien. Sepertinya, Baylock menyuruh Damien melakukan sesuatu dengan otopetnya. Damien mulai gegolosoran dengan otopetnya. Dia keluar dari loteng menuju lorong-lorong. Lah, ini Catherine ngapain naik bangku-bangku? Wah. Gak bahaya tah. Dan tiba-tiba, ibarat pepatah, bos satu jurusan dua orang saling mendahului. Damien dan Nyonya Baylock membahu melakukan usaha pembunuhan terhadap Kate. Namun Catherine masih hidup dan dilarikan ke rumah sakit. Robert segera sampai di rumah sakit, lalu mendapat kabar bahwa Catherine telah She keguguran. lost the child. Yes. Catherine bilang kepada Robert, jangan biarkan sampai Damien membunuhnya. Kate menghubungi Robert dan memberitahu keanehan yang ditemukan. Dalam foto yang dia ambil, dia menemukan sebuah jerat di leher pengasuh Damien sesaat sebelum gantung diri. Juga sebuah sinar tajam yang menikam dada Pastor Brennan. Mereka berdua maut dengan cara yang sama dengan yang ada di foto. Pastor Brennan juga memiliki tanda lahir 666 di paha kirinya. Rupanya dulu Pastor Brennan pengikut setan yang sekarang bertobat. Kate juga menunjukkan foto dirinya yang dibelah cahaya putih. Merinding, guys. Apa sang kameramen bakal mati juga? Kita lanjut ya. Mereka berdua mulai menyelidiki asal-usul Damien ke rumah sakit tempat Kate melahirkan, yaitu di Roma. Namun rumah sakit tersebut telah dibangun ulang, karena sudah terbakar ludes 5 tahun yang lalu. Mereka mendapat info bahwa penanggung jawab rumah sakit tersebut, Pastor Spileto, masih hidup dan tinggal di Subiaco. Tanpa berlama-lama mereka langsung capcus OTW ke Subiaco. Spileto memberi petunjuk bahwa anak Robert dimakamkan di Cerveteri, sebuah makam kuno dari zaman Etruskan, 50 km sebelah utara Roma. Langsung saja Robert dan Kate urusuhan capcus ke Cerveteri dimaksud. Ternyata kuno yang mirip zaman Lord of the Ring lah. Mereka membuka kuburan yang bernama Maria Avedici Sentoya, meninggal tanggal 6 Juni 5 tahun yang lalu. Setelah dibuka, ternyata ada seekor monster serigala, guys. Mereka buka kuburan lain yang kecil yang adalah putra Robert. Dan ternyata Robert pecah, yang artinya putra Robert mati dibunuh dan tiba-tiba menyerang mereka. Untung akhirnya mereka bisa kabur. Sementara itu, Nyonya Baylock dan Damien mengunjungi Kate yang sedang di ICU rumah sakit. Meskipun sempat ditahan perawat agar jangan masuk,
Tapi akhirnya namanya juga film diizinkan masuk juga. Sementara HP Kate karena Robert melepon, Nyonya Belok mengeluarkan suntikan lalu ke selang infus. Ini bahaya guys, Catherine bisa mati. Catherine meronta-ronta namun dibekam sama Nyonya Belok, jadi nggak bisa tara satpam sedang dihipnotis oleh Damien. Akhirnya, Catherine maut juga. Mendengar Catherine dibunuh, Robert langsung leles cipakoseak. Bebaturan satu trayek Robert yaitu Kate memberitahu bahwa Megiddo berasal dari kata Armageddon. Letaknya ada di selatan Yerusalem. Karena Catherine telah dibunuh, maka Robert pun bertekad untuk membunuh Damien. Dia pergi ke Yerusalem dan menemui Bogenhagen. Bogenhagen mengatakan bahwa Damien harus dibunuh dengan menusukkan 7 belati ke tubuh Damien dan harus dilakukan di tanah suci, yaitu di dalam gereja. Damien pasti memiliki tanda lahir 666 di tubuhnya, yang mungkin tertutupi rambut. Damien adalah pengikut setan, harus dibunuh juga sebelum membunuh Damien. Mendengar itu Robert bimbang dan merasa ini adalah hal yang gila, lalu pergi meninggalkan Bogenhagen. Namun Kate tetap percaya pada Bogenhagen, kemudian membawa 7 belati itu pulang. Kate mengejar Robert yang keluar duluan. Di luar mereka bersih tegang. Robert menganggap Bogenhagen adalah pemabuk, penghayal gila, membunuh anak kecil apalagi itu anak yang dia besarkan adalah hal gila. Namun bagaimana dengan foto-foto itu, kata Kate. Kate takut dirinya akan mati berikutnya. Robert kekeh dan merebut 7 belati itu namun Kate bilang kalau kau tak mau, biar aku saja yang melakukannya. Kate buru-buru mengambil belati yang tercecer. Namun, tiba-tiba Kate terpenggal seperti apa yang ada di foto kematiannya. Robert langsung leles cipakoseak. Tidak ada alasan untuk tidak percaya lagi. Akhirnya, Robert membawa 7 belati itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Robert melewati dapur dan mengambil gunting. Namun, tiba-tiba, gudubrak. Si anjing liar ngebercet lompat menyerang Robert. Untungnya Robert ngebercet ke ujung lorong yang ternyata ada pintu bawah tanahnya. Jadi pas si anjing loncat, Robert buka pintu bawah tanahnya. Akhirnya Robert selamat. Lalu Robert menuju kamar tidur Damien. Pelan-pelan mendekat dan mulai mencukur rambut Damien. Dan ternyata Damien pun punya tanda lahir 666 di kepalanya. Namun tiba-tiba Nyonya Belok mengabruk Robert dari belakang. Berhasil dibanting, langsung Robert mengambil Damien di atas kasur. Pas mau keluar kamar, Nyonya Belok minta dihabak dulu. Robert langsung lari ke mobil memasukkan paksa Damien. Ketika menyalakan mobil, Belok memukul hammer ke kaca mobil. Robert ngegas mundur mobilnya lalu digas maju. Belok sudah nunggu di depan dengan hammernya. Robert udah gak peduli, langsung aja digas. Emang gua pikirin kali ya, langsung ditabrak aja. Robert ngebut di jalan menuju gereja dengan diikuti polisi. Sesampainya di gereja, Damien langsung diseret masuk. Meskipun meronta-ronta, Robert tanpa ragu terus menyeret Damien ke altar. Sesampainya di altar, Robert langsung bersiap-siap berdoa sambil bersiap menusukkan belati yang pertama. Namun, tiba-tiba Robert tewas ditembak polisi. Keesokan paginya, Robert dikuburkan. Sementara itu, pemimpin gereja Katolik pun meninggal dunia. Mulai sekarang Damien diurus Presiden Amerika Serikat, yang mana adalah ayah angkat Robert. Damien tampak tersenyum. Rencananya untuk menjadi penguasa dunia tetap berlanjut. Bagaimanapun itu sudah diramalkan dan semua akan terjadi pada waktunya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.